harus dijalankan dalam sehari-hari dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa. Pangeran Mangkubumi memiliki ketertarikan pada dunia arsitektur dan seni, sehingga hal ini sebagai dasar teknokrat di balik tata ruang arsitektur bangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi yang akhirnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 adalah sosok raja yang dekat dengan rakyat. Selain itu, juga gemar melakukan pengembaraan untuk menyerap ide dan gagasan langsung dari rakyat, untuk mendukung kebijakan sebagai raja berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Gagasan Sultan Hamengkubuwono ke-1 dalam mendirikan Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1755 sebagai cikal bakal penataan kota Yogyakarta tidak bisa dipisahkan dari arsitektur Keraton Yogyakarta yang terinspirasi langsung dari apa yang terjadi di dalam masyarakat Jawa. Karena telah memiliki kebudayaan yang maju, baik dari seni tradisi sampai ke arsitektur. Manusia adalah aspek yang sangat penting di dalam kebudayaan Jawa. Maka, proses daur hidup manusia terkait 3 ritus daur hidup manusia, yakni kelahiran atau sangkan, pernikahan atau kedewasaan, dan kematian atau paran, menggambarkan tentang sangkan paraning tumati atau asal dan tujuan dari ada. Panggung Krapyak dimaknai secara simbolik sebagai bagian awal dari 3 titik susunan sumbu filosofis, yaitu panggung Krapyak, keraton, tugu yang melambangkan sangkan paraning tumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan dengan panggung Krapyak melambangkan proses kelahiran manusia atau sangkaning tumati yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan kemudian melahirkan anak. Di sekitar panggung Krapyak banyak ditumbuhi pohon asem yang berarti nengsemke atau menyenangkan, melambangkan sang anak yang selalu menyenangkan orang tua. Terdapat juga pohon tanjung yang mengartikan sang jabang bayi yang disanjung-sanjung atau berarti juga gadis yang disanjung jejaka. Berdasarkan kosmologi Jawa, konsep dan gagasan Pangeran Mangkubumi dalam membangun Keraton Yogyakarta adalah keraton sebagai pusat kiblat papat Kalimo Pancer. Konsep ini memberi pemahaman bahwa dalam kehidupan manusia Jawa selalu dilingkupi oleh 4 anasir dengan keraton sebagai pancer atau sentral kehidupan. Keraton sebagai cikal bakal tata kota Yogyakarta mengedepankan keselarasan antara makrokosmos atau jagat gede dan mikrokosmos atau jagat cilik. Tata ruang tersebut sangat nampak dalam wujud panggung Krapyak, keraton, tugu Palputih yang memiliki satu kesatuan sumbu filosofi. Konsep filosofis Manunggaling Kawula Gusti merupakan titik temu antara sangkaning tumati dan paraning tumati. Sangkan dan paraning tumati bertemu di satu titik sentrum, yaitu keraton. Konsep Manunggaling Kawula Gusti disimbolkan dalam tata ruang dan bangunan keraton. Misalnya, seperti berbagai simbol yang berada di Sitihinggil ke utara sampai Tugu dan Merapi. Sultan terlebih dahulu akan melewati Regol Brojonolo, prosesi ke Sitihinggil, kemudian menuju ke utara. Brojo berarti senjata tajam, sedangkan Nolo artinya hati. Maknanya adalah dengan ketajaman hati melepaskan rasa sedih, praduga,
atau sanksi kala menjadi alat Tuhan yang Maha Kuasa dalam menjalankan hukum tata negara yang adil. Sedangkan Siti Hinggil adalah tanah yang ditinggikan, yang mengandung makna dan arti kenaikan sukma. Kedudukan raja atau sultan yang sedang berada di Siti Hinggil, di bangsal Manguntur Tangkil, diibaratkan sebagai Khalifatullah, yaitu wakil Tuhan di muka bumi. Siti Hinggil merupakan bangsal yang mengandung nilai spiritual yang sangat mendalam. Pada saat raja atau sultan duduk di atas singgasana, maka pandangan beliau harus lurus menuju ke utara, bersatu dengan titik di ujung tugu pal putih yang melambangkan manunggaling kaulolan Gusti, bersatunya Tuhan dengan hambanya, meleburkan diri dalam keheningan, sujud, dan semedi. Keberadaan masjid gede di pusat kota menunjukkan bahwa keraton juga sebagai pusat religi. Hal ini sekaligus merupakan bukti bahwa Pangeran Mangkubumi memfasilitasi kebutuhan religiusitas rakyat atau masyarakat, karena kehidupan manusia tidak akan lengkap tanpa sentuhan keagamaan di dalamnya. Alun-alun utara atau alun-alun lor dimaknai sebagai ruang terbuka luas di sebelah utara keraton. Dulunya digunakan sebagai tempat berlatih perang dan perkumpulan prajurit, serta upacara tradisi keraton seperti acara sekaten. Di tengahnya terdapat pohon beringin yang tidak lepas dari kepercayaan Jawa sebagai pohon penghidupan, seperti fungsinya yang dapat mengayomi dan perlindungan serta mempertebal semangat masyarakat. Pusat ekonomi menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari tata ruang sumbu filosofis. Hal ini menjadi bukti bahwa Pangeran Mangkubumi sebagai arsitek ulung sudah memikirkan sarana untuk memakmurkan rakyatnya, agar roda-roda kehidupan ekonomi masyarakat tetap bergeliat. Pasar Beringharjo juga bermakna simbolis dalam perjalanan tujuan akhir hidup manusia atau paraneng dumadi, yaitu godaan duniawi. Manusia harus mampu mengalahkan godaan tersebut agar layak memasuki kehidupan abadi. Para pelaku ekonomi atau pedagang di Pasar Beringharjo maupun di Malioboro secara langsung masih mewarisi konsep ekonomi yang sangat membumi dalam masyarakat Jawa, mulai dari dulu hingga saat ini, yaitu Tuno Sata Badi Sana, yang secara harfiah dimaknai rugi materi tapi untung persaudaraan. Kepatihan sebagai pusat pemerintahan modern setelah meleburnya Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam NKRI, selain juga berfungsi sebagai penyelaras kebijakan-kebijakan politik raja yang sekaligus menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Dari Tugu Pal Putih menuju Keraton Yogyakarta melambangkan jalan kesempurnaan manusia kembali menuju Sang Penciptanya, atau Paraning Dumadi Keraton Yogyakarta yang berada di tengah-tengah, dimaknai sebagai gambaran kehidupan manusia yang telah mapan atau dewasa dan kehidupan langgeng setelah kematian. Kota Yogyakarta dikenal mempunyai filosofis yang cukup tinggi atau City of Philosophies. Di situ ada 3 yang menjadi bagian yang utama, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono, kemudian Sangkan Paran Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti. Tentu saja ini harus menjadi bagian yang harus kita pertahankan, dan ini salah satunya memerlukan kehadiran dari pemerintah atau peran dari pemerintah. Upaya Pemda DIY untuk menjadikan kota Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia, yang pertama adalah menentukan atau mengatur mengenai delineasi atau kecakupan atau wilayah yang kemudian menjadi bagian yang diusulkan. Kemudian yang kedua, menentukan tentative list
ada beberapa tempat yang ditentukan sebagai tentative list yang akan menjadi bagian dari warisan budaya dunia. Kemudian yang ketiga, mengusulkan kepada pemerintah pusat sebagai salah satu warisan budaya nasional. Kemudian yang selanjutnya tentu saja kita mencoba mengatur regulasinya. Kemudian yang selanjutnya untuk yang kelima, kami mencoba membuat dossier yang kemudian dossier itu menjadi bagian yang kami konsultasikan pada pemerintah di bawah pembimbingan pemerintah dan juga dari UNESCO. Kemudian yang selanjutnya kami mencoba melakukan publikasi berkaitan dengan apa yang kami lakukan, baik berupa pembuatan film maupun yang berkaitan dengan media sosial. Kemudian kita lakukan sosialisasi. Beberapa saat ini teman-teman kami sosialisasi baik itu dilakukan dengan pihak kabupaten kota, pihak kecamatan maupun di pemerintah desa atau kelurahan. Kemudian yang terakhir tentu saja kami berusaha untuk menyiapkan badan pengelolanya dan sampai saat ini badan pengelola masih dalam taraf perencanaan. Pemda DIY mengenalkan sumbu filosofi terhadap generasi milenial, tentunya kita mendekatkan diri pada generasi yang sekarang ini. Generasi sekarang ini adalah generasi kekinian, sehingga kita berusaha mendekatkan diri melalui media digital. Baik itu melalui media sosial, kami memiliki Instagram, kami memiliki website, dan tentu saja harapan kami generasi milenial lebih mengenal sumbu filosofi melalui media-media tersebut. Begitulah, ketika kita jenuh menjalani hidup, jalan yang bijak adalah menyelam ke danau kebudayaan. Di sana airnya jernih, sejernih Sang Kudus, sebiru nirmala yang Maha Pencipta.